Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, pada video kali ini saya menuruti requestan dari teman-teman, yaitu itu kemarin banyak yang tanya, Bang, buatin tutorial cara membuat pakubon dengan kardus. Nah itu tapi kalau menggunakan kardus itu gampang rusak ya teman-teman, gampang sobek, gampang, pokoknya itu nggak awet ya, gampang rusak kalau menggunakan kardus seperti itu. Jadi kali ini saya ganti ya, menggunakan styrofoam bekas ya. Nih seperti ini, bisa dilihat ya, saya tunjukkan sebentar. Ini seperti ini teman-teman, ini sudah bekas ya, sudah bolong-bolong seperti ini. Ini sudah jelek teman-teman, ini belum sempat saya bersihkan ya. Ini bisa dilihat ya, jelek banget. Nih, tapi daripada kita buang kan sayang ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan, dijadikan kerajinan atau ya rumah merpati sederhana lah. Jadi digunakan membuat pakubon sederhana dari barang bekas ya. Tapi kalau dari kardus itu ya saya kurang suka ya teman-teman, karena gampang rusak atau gampang sobek seperti itu. Oke, jadi ini kan saya ganti menggunakan styrofoam bekas. Jadi langkah pertama itu kita potong dulu bagian sini teman, bagian sini nih. Nanti kan kalau ada ininya ya pokoknya ini, nah yang ini ya, kecil ini, kalau kita nggak hilangi nanti bisa itu ya nggak rata ya, kalau kita taruh itu nggak rata. Nah tapi kali ini pakubonnya ini akan saya buat bukan pakubon gantung ya, ini melainkan pakubon yang diletakkan ya, atau pakubon duduk. Jadi ini bukan pakubon gantung ya, karena kalau pakubon gantung itu ini bisa dilihat sendiri teman-teman, ini terlalu besar ya, sangat memakan tempat dan kurang efisien lah kalau dibuat pakubon gantung. Jadi ini akan saya buat pakubon duduk ya. Jadi ini pertama kali akan saya hilangi dulu bagian sini teman-teman, menggunakan pisau atau apa terserah ya. Ini pokoknya bagian sini itu kita hilangi dulu. Oke, ini akan saya hilangi ya. Pokoknya ini kita ratakan sampai ini ya, sejajar dengan yang ini. Jadi ini rata permukaan yang nanti kita buat meletakkan pakubon itu rata. Nah oke teman-teman, ini sudah rata seperti ini ya. Ini kita tetek-tetek, kita bersihkan dulu bagian dalamnya. Ini tapi kalau mau bagus teman-teman bisa dicuci dulu ya, ini styrofoamnya ini bisa kita cuci dulu. Tapi ini saya nggak sempat nyuci ya, jadi ini saya berikan tutorialnya saja, atau membuat pakubonnya seperti apa. Nanti kalau teman-teman punya styrofoam bekas itu bisa buat pakubon ya, tapi alangkah lebih baiknya dicuci dulu. Nanti ini saya cucinya itu setelah jadi pakubonnya saja ya. Ini karena nanti kalau saya cuci dulu basah ya teman-teman. Ini posisi juga sore hari, nanti kalau nggak kering kan susah ya tuh buat video, dipotong-potong susah. Oke, lalu ini seperti ini ya, sudah saya pangkas, sudah rata dengan permukaan yang sini nih. Lalu kita siapkan penyekat teman-teman. Nih, ini nggak wajib ya penyekat ini karena saya akan menggunakan styrofoam ini dijadikan 2 pintu teman-teman, atau 2 pakubon sekaligus ya, atau 2
2 rumah merpati sekaligus ya. Jadi kalau dibuat satu pintu kan sayang ya, terlalu besar, memakan tempat terlalu banyak. Jadi ini akan saya disekat seperti ini. Jadi nanti kita buat 2 pintu teman-teman, di sini dan di sini. Nanti kan lebih hemat itu ya tempat. Oke, ini bisa menggunakan terserah teman-teman, apa triplek bisa, apa bisa, yang penting buat sekat saja ya. Mau bolong-bolong atau rapat terserah, yang penting kalau bolong-bolong seperti ini jangan terlalu gede ya bolongannya. Nanti kalau merpatinya terlalu gede bolongannya ini, kalau kita punya merpati baru itu kita masukkan, itu nanti bisa tarung ya teman-teman, bisa katuk-katukan lewat sekat seperti ini. Oke, ini ya teman-teman. Nah, ini tadi sudah saya ukur ya. Oke, kita kira-kira saja, nggak usah kita ukur yang pasti. Pokoknya ini saya kira-kira saja ya teman-teman. Sebentar. Ini oke, sudah seperti ini kan ya, dirasa sudah pas. Kita kira-kira saja, kalau mau diukur itu lebih bagus ya. Kalau ini saya kira-kira saja ya, yang penting sudah pas atau sudah presisi. Yang saya lalu akan saya ikat. Nah, ini ikatnya seperti apa? Ini sekatnya kita ikat menggunakan, kita lubangi dulu ya, bagian styrofoamnya ini kita lubangi dulu menggunakan gunting atau apa terserah, bebas. Kita lubangi dulu bagian ini, kan ada bolongannya ya teman-teman. Kalau sekatnya itu nggak ada bolongannya, kita lubangi dulu. Oke, ini sudah pas ya. Ini akan saya lubangi bagian sini dulu. Sebentar, bagian sini dulu bisa. Oke, seperti ini ya. Udah saya lubang seperti ini. Ini tujuannya biar sekatnya itu nggak ambruk kan. Kalau nggak ambruk kan itu kuat ya. Kalau nanti ambruk itu bahaya teman-teman. Kalau ada merpatinya bisa berantem ya. Dan juga bisa nanti kalau salah satunya ada bikanya, itu nanti bisa dipatokin ya. Oke, sebentar. Oke, setelah seperti ini kita tali ya teman-teman, kita tali yang kenceng ya supaya nggak ambruk nanti sekatnya. Tali. Oke, kita tali seperti ini ya, kita tali seperti ini, lalu kita potong teman-teman. Kita potong. Sip. Oke, yang satunya situ juga sama ya, ini nggak usah saya perlihatkan. Yang satunya nanti memakan waktu terlalu lama teman. Jadi ini saya contohkan bagian sini saja ya, ini contoh saja. Nanti bagian sini sama, bagian atas juga sama ya teman-teman. Bagian atas kalau nggak mau bagian atasnya dikasih tali itu nggak apa-apa, yang penting samping-sampingnya kita kasih tali ya, seperti itu. Lalu ini kita bisa lanjutkan membuat bagian pintu ya teman-teman. Kita lanjutkan bagian pintu. Tadi ini jangan lupa ya, ini ditali teman-teman, karena ini cuma saya buatkan contoh saja. Jadi ini saya tali satu dulu, nanti ini akan saya tali lagi ya nanti setelah selesai video untuk mempersingkat waktu teman-teman. Oke, sebentar nih. Aduh, bleeding. Oke, tadi setelah seperti ini
Ini kita buat pintu teman-teman. Kita cari posisi yang pas dulu. Nih, ini kan tengah-tengahnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Nih, jadi ini pintunya bagusnya bagian sini teman-teman, sini dan mana ini bagus ya, masih kurang sini sedikit. Oke, jadi bagusnya bagian sini sama bagian sini ya. Oke, kita buat bagian pintu dulu ya. Untuk menggunakan membuat pintu itu kita siapkan pulpen ya, atau pensil terserah, spidol juga nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak masalah ya. Yang penting itu kita lubangi saja biar bisa masuk merpati ya. Nggak rapi pun nggak masalah sebenarnya tuh. Kalau rapi kan lebih bagus ya, lebih enak dilihat mata, lebih nyaman ya. Ini pun saya nggak menggunakan penggaris teman-teman, langsung saja saya coret saja ya bagian yang akan saya buatkan pintu. Oke, sebentar, ini bagian sekatnya ya, saya coret dulu biar nggak salah. Nih, lalu ini akan saya buatkan di agak samping saja ya, di sini dan di sini. Jadi ini pintunya agak samping, nggak di tengah ya, agak samping pintunya. Ini oke, di sini saja. Sama kita ukur merpati itu biasanya segini saja sudah cukup kan. Nah, segini saja sudah cukup ya, seperti ini. Jaraknya kita kira-kira saja, jadi itu kita nggak usah repot-repot mengukur-ukur ya. Jadi pokoknya asal jadi aja, nggak masalah ya, karena juga ini kan buat sendiri ya, nggak buat dijual. Kalau buat dijual ya kita ukur yang bagus teman-teman. Kalau seperti ini ya kita asal-asalan saja, nggak masalah, yang penting jadi ya. Oke, ini kita buat pintu dulu. Ini sepertinya kurang tinggi ya, kurang tinggi, akan saya tambahkan lagi. Oke, ini sudah tinggi belum ya? Ini sepertinya sudah tinggi teman. Sudah tinggi atau belum ini? Sebentar. Saya ukur dulu, ternyata belum tinggi teman-teman. Kalau belum tinggi nanti kasihan merpatinya ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan masuknya itu perlu nunduk ya. Kita tambah lagi, kita tinggikan ya. Oke, udah seperti ini. Oke, kalau kita lubangi teman-teman pakai pisau atau apa terserah, pakai cutter juga nggak masalah ya. Kita lubangi. Aduh, ini lumayan keras ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau menggunakan kardus itu lebih gampang ya teman-teman, membuat kabelnya, tapi gampang rusak itu. Jadi males ya saya kalau pakai kardus itu, karena gampang rusak. Itu walaupun dinding yang samping-samping itu kalau menggunakan kardus itu tetap gampang rusak ya teman-teman. Nah, kalau merpati itu miyik kan, karena kotoran pijikannya itu nempel di dinding-dinding pagupon ya, jadi gampang jebol. Susah juga ternyata, keras. Wah, ini kebelandangan apa ya kita. Waduh, ini malah kena peso ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Agak mencong-mencong sedikit, ini nggak masalah ya, karena juga buat kita pakai sendiri, jadi ya terserah atau aur-auran lah. Oke, jadi nanti sini juga sama ya. Ini akan saya potong dulu ini
nggak saya rekam ya karena untuk mempersingkat durasi teman-teman. Ini seperti ini sudah saya lubangi ya, ini agak-agak menceng-menceng sedikit ya, nggak masalah karena ini juga kita buat pakai sendiri. Jadi ini bisa kita kasih ventilasi teman-teman, atau lubang buat ya sirkulasi udara ya, biar nggak pengap di dalamnya, karena kita tahu sendiri bahwa styrofoam ini pengap ya teman-teman, atau kedap udara dan kedap air. Jadi akan kita buat lubang ventilasi itu di tengah sini, bisa di samping-samping sini juga bisa, terserah ya kan. Tapi ini akan saya buat lubang di sini saja ya teman-teman, di tengah-tengah. Sebentar, ini akan saya buat dulu lubang ventilasinya, nggak usah terlalu besar ya, udah seperti ini saja. Nah, nanti samping sini juga nanti akan saya kasih ya, samping sini biar nggak terlalu pengap ya, karena ya ini ya panas kalau siang hari itu pakai busa seperti ini, panas teman-teman. Nanti merpatinya kasihan ya kalau pas pijikan itu, punya pijikan itu kasihan nanti. Ini karena kalau pagupon menggunakan kayu kan ya, kalau nggak punya kayu harus beli kayu dulu atau pakai triplek bebas. Nah seperti ini ya teman-teman. Waduh, ini saya kurang ke tengah teman-teman, atau sekatnya ini, sekatnya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, ini bagian samping juga nanti bisa kita kasih ya, tapi kalau bagian samping kita lubangi seperti ini aja teman-teman, pakai ini ya, apa namanya, gunting atau apa ya, pokoknya bebas lah, yang penting bisa keluar masuk udara saja. Oke, udah seperti ini. Gak usah terlalu gede, nanti kalau terlalu gede juga merpati kalau terlalu terang itu kurang nyaman teman, kurang srek ya dengan kandangnya, atau kurang apa ya, pokoknya kurang nyaman ya. Sebentar. Oke, sudah seperti ini aja. Ini bisa kita taruh ya, atau bisa diwarnai juga boleh. Ini kita taruh di mana saja terserah, yang penting duduk ya teman-teman, bukan pagupon apa namanya, gantung. Jadi paguponnya duduk seperti ini, bisa kita taruh yang bawahnya ada bolong-bolongannya ini teman. Nanti kan ini bisa masuk merpati ya di situ, seperti itu. Nah ini jadi videonya cukup sampai di sini dulu teman-teman, untuk membuat pagupon sederhana dan sangat-sangat mudah ya teman-teman. Sebenarnya nggak saya buatkan video saja, teman-teman pasti sudah tahu ya, tapi karena kemarin teman-teman banyak yang tanya tapi menggunakan kardus, nah itu saya sarankan kalau menggunakan kardus itu jangan ya, karena gampang rusak, gampang sobek. Jadi menggunakan styrofoam seperti ini saja. Ini bisa kita apa namanya, nanti atasnya kalau nggak mau kabur atau nggak mau gelimpang itu bisa kita tindih pakai batu atau atap ya teman-teman. Nanti bisa kita taruh sesuatu di atasnya biar nggak jempalik ya, atau nggak seperti ini, nggak terangkat. Nah jadi ini kalau mau dikasih pintu bisa kita pakai yang tadi ya, bekas potongannya tadi seperti ini. Ini bisa kita taruh ya, bisa kita masukkan ke sini. Nih tadi saya sudah lubangi ya, tadi tidak saya syuting, tidak saya rekam. Ini tapi sudah saya lubangi seperti ini. Jadi ini kalau kita mau kasih pintu itu bisa kita begini kan teman-teman. Nah,
seperti ini kan sudah rapat ya, sudah nggak apa namanya, nggak copot-copot. Nanti kalau kita mau nyopot itu kan susah. Nah ini saya lubangi, jadi tinggal dimasukkan seperti ini, kita tarik. Nah seperti ini sudah selesai teman-teman. Jadi seperti itu dulu ya videonya. Jika teman-teman suka jangan lupa di like, di subscribe. Jika ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.